Kalau kita lihat cermin itu kan melupakan cerminnya, Mas. Yang kita lihat kita, gitu. Atau melihat semacam kaca pembesar begitu, kita lupa dengan kaca besarnya. Tapi itu membantu kita memfokuskan ke satu titik. Nah, titik itu adalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim Pak Faiz. Sekarang kita masuk ke bahasan Jalan Cinta ke-13 dalam rangkaian 70 Jalan Cinta menuju Allah, menuju Tuhan. Gimana nih Pak, tentang guru sejati nih Pak, ada apa dengan guru sejati? Ya, jadi guru sejati ya. Ada banyak sekali guru palsu dan pembimbing spiritual gombal di dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang mengandalkan harisma dan kekuasaan, serta jumawa karena merasa dirinya hebat atau self-centered. Jauhi mereka. Carilah pembimbing sejati dan mentor yang rendah hati. Guru sejati tidak akan mengajak Anda memusatkan perhatian pada dirinya. Mereka tidak akan mau menerima kepatuhan buta, apalagi menikmati rasa kagum dari para pengikutnya. Sebaliknya, mereka akan membukakan mata hati Anda untuk mengenali keindahan sejati yang ada dalam diri Anda. Guru sejati punya hati sebening kaca yang meneruskan cahaya cinta ilahi yang menembus dirinya untuk diteruskan ke teman-teman seperjalanannya dalam kafirah rohani menuju pelukan cintanya. Gimana nih Pak? Ada fake gurus, false teachers. False teachers. Ya, gini teman-teman, apalagi di era sosmed ini, Anda kan ada banyak orang menawarkan ilmu, bahkan mengaku jadi guru. Gimana cara nyeleksinya? Kalau menurut Syams Tabrisi ini gampang. Kalau guru itu menganggap dirinya penting, semua murid harus ikut sama dia, nggak boleh beda pendapat dengan dia. Lah itu layak Anda tinggalkan, waspadai. Ya, artinya beliau nganggap dialah center of universe, gitu ya. Pusat dunia kayaknya dia. Gitu. Nah ini nanti akan mengarah ke kultus individu, malah nggak baik, idolatry, misalnya, jadi mengidolakan, mengkultuskan. Nah ini bisa berbahaya. Beberapa aliran-aliran sesat itu kayak gini modus operandinya. Ya itu akhirnya semua orang patuh tanpa reserve, tanpa mikir, kehilangan akalnya, sampai diajak bunuh diri bareng. Itu Jim Jones itu puluhan mengikutnya diajak minum racun bareng-bareng, mati bareng-bareng. Lah itu harus diwaspadai. Lah guru sejati itu tidak memfokuskan perhatian muridnya ke dirinya. Dia hanya menjadi lensa, ini katanya, menjadi lensa atau cermin bagi muridnya untuk membuat muridnya menjadi versi terbaik diri mereka. Kalau kita lihat cermin itu kan melupakan cerminnya, Mas. Yang kita lihat kita, gitu. Atau melihat semacam kaca pembesar begitu, kita lupa dengan kaca besarnya. Tapi itu membantu kita memfokuskan ke satu titik. Nah, titik itu adalah Allah. Jadi guru sejati itu malah bikin muridnya itu lupa dengan dia, ingat sama Allah. Ada istilah dakwah pun ada. Apakah dakwahnya ilallah atau ilaina, dakwahnya kepada Allah, kepadaku atau kepada siapa gitu, organisasiku gitu ya. Ya makanya teman-teman, ya ciri guru sejati itu membuat Anda lupa dengan dia, ingat sama Allah. Tapi guru palsu membuat Anda lupa sama Allah, ingat dia. Nah, akhirnya makanya terjadi banyak itu pelecehan ke muridnya, gitu kan. Ya karena dia menarik muridnya itu ke dia, bukan ke Allah. Karena itu kita harus waspada. Gampang kok nyeleksinya itu. Kalau Anda kok semakin lama semakin terfokus ke dia, lah sudah, berarti Anda keliru, salah jalan. Tapi kalau Anda makin lama terfokus sama Allah, beliau hanya sebagai wasilah, hanya lewat aja, nah itu bagus. Guru yang bagus itu malah meniadakan dirinya. Sehingga muridnya semua memandang Allah, bukan memandang dia. Walaupun memandang dia hanya sebagai cermin, hanya sebagai lensa. Jadi look through, bukan look at. Look through me, bukan look at me. Gitu.
Kamu melihat saya itu, kamu akan melewati saya supaya bisa menuju Allah. Saya hanya kaca membesar aja supaya fokusmu menuju ke Dia. Tapi kalau you look at me, ya saya fokusmu. Akhirnya terjadilah ya itu, murid jatuh cinta sama gurunya, akhirnya dimanipulasi sama gurunya. Malah dilecehkan dan lain-lain lah. Itu karena nggak waspada. Makanya di sini Sam Publishing ngingetin ke Rumi untuk disampaikan ke orang lain, mungkin ke kita semua. Makanya latihannya gimana 13 latihannya, ini Mas. Siapakah orang yang Anda anggap guru? Atau sering Anda dengar ceramah dan tulisannya? Apakah dia selama ini membawa Anda berfokus pada dirinya? Seperti artis Korea yang membuat para fans terobsesi dengannya. Ataukah dia membuat Anda saat memandang atau mengingatnya malah justru seakan Anda melihat kaca, menembus kejernihan hatinya, hingga menyebabkan Anda terobsesi dengan Sang Maha Cinta. Intinya adalah jauhi yang pertama, temukan yang kedua. Masya Allah. Nabi itu tidak menyebut dirinya guru ke murid-muridnya, tapi sahabat. Nabi itu memanggil murid-muridnya dengan sahabat. Bukan wahai murid-muridku, nggak begitu kan, wahai sahabatku. Lah model kayak kita masih ngaku sebagai guru. Makanya kalau saya tuh nggak suka orang manggil saya guru, nggak usah, anggap aja saya ini teman seperjalanan, sahabat Anda lah di kafilah rohani menuju cintanya. Satu-satunya guru kita ya Rasulullah saja. Saya ini teman seperjalanan. Ya itu takut Mas kalau dipanggil ustadz, dipanggil guru, saya itu jangan. Karena guru saya dulu itu bilang guru itu tanggung jawab dunia akhirat. Sanggup jadi bemper kayak Rasulullah gitu. Kalau memang ini sakit, Allah kasihkan saya semua. Nah, berani nggak kita kayak begitu? Kalau belum ya jangan senang-senang dipanggil guru. Jadi ya saya bukan guru, saya ini teman seperjalanan. Dan kalau Anda sedang nyari guru, ya ini harus waspada. Ini kaidahnya. Apakah beliau bikin Anda look at him atau look through him? Itu aja Mas. Jauhi yang pertama, temukan yang kedua. Masya Allah. Makasih Pak Faiz.